Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami. Terima kasih, Glory Glory Manchester United. Bertemu lagi bersama Cici Baby, geng. Cici Baby bakal ngenalin situs game online tergacor dan terpercaya pastinya, hanya di Betwin 188. Yuk join sama aku, caranya gampang banget. Tinggal kalian transfer pakai rekening bank kalian yang sudah support, dan juga kita sudah support e-wallet juga ya, geng, seperti GoPay, OVO, dan Dana. Dan kita juga lagi ada event menarik. Untuk bonus new membernya kita ada 100% depositnya, guys. Yuk, kapan lagi? Yuk kita langsung daftar aja. Linknya ada di pin komentar di bawah ini. Ada informasi menarik datang dari Manchester United. Penyerang mereka, Edinson Cavani, dilaporkan ngambek ke setan merah sehingga ia jarang bermain. The Mirror melaporkan ternyata Cavani sengaja jarang bermain untuk Man United. Ini dikarenakan ia ngambek dengan manajemen setan merah. Menurut laporan tersebut, Cavani ngambek ke manajemen Man United karena mereka ingkar janji. Kontrak Cavani seharusnya habis di tahun lalu. Namun ia diyakinkan untuk memperpanjang kontraknya di Man United selama 1 tahun. Pada saat itu ia disebut bakal jadi penyerang utama Man United. Alhasil ia menolak banyak tawaran untuk bertahan di Old Trafford. Namun pada kenyataannya, janji yang diberikan ke Cavani itu tinggallah janji belaka. Manchester United memutuskan untuk memulangkan Cristiano Ronaldo, sehingga slot penyerang utama setan merah jatuh ke tangan bintang timnas Portugal itu. Cavani marah besar dengan situasi itu, sehingga ia memilih untuk tidak terlalu ngotot untuk bermain di tim utama Man United musim ini. Cavani dilaporkan tidak akan memperbaharui lagi kontraknya di Man United yang habis pada musim panas nanti. Ia sudah mantap untuk meninggalkan Old Trafford, di mana ia dikabarkan akan melanjutkan karir di Spanyol. Asa Manchester United untuk mendapatkan Darwin Núñez kian membesar. Salah satu pesaing mereka, Bayern Munchen, dilaporkan mundur dari perburuan striker Benfica itu. Menurut laporan Bild, Bayern Munchen awalnya sangat tertarik untuk memboyong Núñez ke Allianz Arena. Ini disebabkan mereka berpotensi ditinggal Robert Lewandowski di musim panas nanti. Jadi mereka butuh pemain dengan potensi besar untuk menjadi bomber baru mereka. Tim pelatih Bayern dikabarkan terkesan dengan performa Núñez. Jadi mereka sangat tertarik untuk memboyongnya sebagai bomber masa depan mereka. Manajemen Bayern dilaporkan sudah menjalin komunikasi dengan pihak Benfica terkait transfer sang striker. Setelah pembicaraan itu, Bayern memutuskan untuk mundur. Benfica pada dasarnya siap berpisah dengan sang striker. Namun mereka minta tebusan sekitar 80 juta euro. Bagi Bayern, tawaran itu terlalu besar. Sehingga mereka memutuskan untuk mencari striker lain di musim panas nanti. Berbeda dengan Bayern, Manchester United siap tampil all out untuk mendatangkan jasa sang striker di musim panas nanti. Man United dirumorkan siap membayar klausul transfer sang striker secara utuh agar ia bisa berlabuh di Old Trafford. Sebuah rumor baru beredar mengenai aktivitas transfer Manchester United. Manajer baru mereka, Erik ten Hag, dilaporkan ingin membeli bek kiri baru di musim panas nanti. Menurut laporan The Mirror, ten Hag ingin membeli bek kiri baru untuk memaksimalkan potensi Shaw. Ia menilai Shaw sebenarnya punya potensi yang bagus. Namun ia tidak bisa mencapai titik terbaiknya karena ia tidak memiliki pesaing yang sengit. Itulah mengapa ten Hag ingin membeli bek kiri baru agar Shaw bisa terpacu untuk menjadi lebih baik lagi. Menurut laporan tersebut, ten Hag sudah menemukan kandidat pesaing Shaw yang baru. Ia dilaporkan ingin membajak Tyrell Malacia. Ini disebabkan sang bek tampil ciamik bersama Feyenoord di musim ini. Bek 22 tahun itu berhasil mengemas 1 gol dan 5 assist bagi Feyenoord. Jadi ten Hag menilai bek 22 tahun itu bisa jadi tambahan yang bagus bagi timnya. Alasan lain mengapa Man United ingin merekrut Malacia karena harganya yang murah. Tebusan sekitar 20 juta euro dilaporkan sudah cukup untuk membajak sang bek di musim panas nanti. Raksasa La Liga Real Madrid dikabarkan berusaha ingin memboyong Cristiano Ronaldo dari Manchester United lagi. Real Madrid sendiri memboyong Cristiano Ronaldo dari Manchester United pada tahun 2009. Ia diangkut dengan bandrol sekitar 80 juta pounds. Setelah cabut dari Madrid, Ronaldo merapat ke Juventus. Namun ia balik ke Manchester United lagi pada musim panas 2021 kemarin. Sekarang ini, Ronaldo masih terikat kontrak dengan Man United sampai musim panas 2023. Namun masa depannya sekarang tidak jelas. Maka dari itu, Real Madrid ingin memanfaatkan kesempatan tersebut untuk memulangkan Ronaldo dari Man United.
Kabar ini dilansir oleh Mirror. Masa depan Ronaldo sendiri memang tak jelas menyusul bakal hadirnya manajer baru di Man United musim depan yakni Erik ten Hag. Pelatih asal Belanda itu dikenal suka mengorbitkan pemain muda. Legenda Arsenal Paul Merson sempat memberikan prediksinya soal masa depan Cristiano Ronaldo di Manchester United. Ia meyakini Erik ten Hag bakal mendepak Ronaldo dari Old Trafford musim depan. Cristiano Ronaldo memang sudah berusia 37 tahun. Namun ketajamannya sekarang ini masih sangat terjaga. Padahal Manchester United sendiri tampil inkonsisten. Sejauh ini ia sudah tampil sebanyak 37 kali bagi Man United di semua ajang kompetisi. Ronaldo berhasil mengemas 23 gol plus 3 assist, 17 gol di antaranya ia hasilkan bagi Man United di pentas Premier League. Pelatih baru Manchester United yakni Erik ten Hag dikabarkan berencana untuk memboyong James Ward-Prowse dari Southampton musim panas 2022 nanti. Skuad Manchester United sendiri dinilai butuh perbaikan menyeluruh di semua lini. Tentu saja itu termasuk di lini tengah. Beberapa pemain baru mungkin akan didatangkan oleh Erik ten Hag. Sebab komposisi pemain yang ada sekarang dinilai kurang mumpuni untuk membawa Man United meraih gelar juara. Beberapa rumor terkait pemain baru di lini tengah sudah bermunculan. Kini ada kabar baru terkait pemain yang mungkin dibidik oleh ten Hag. Kabarnya ia disebut mengincar gelandang Southampton, James Ward-Prowse. Kabar ini diklaim oleh The Sun. Sayangnya, ada kemungkinan Man United harus mengeluarkan banyak duit untuk bisa memboyong pemain yang punya skill tendangan bebas ciamik itu. Pasalnya Southampton diklaim mematok harganya tak kurang dari 75 juta pounds. Sebelumnya ada sejumlah pemain di lini tengah yang dikaitkan dengan Manchester United. Salah satunya adalah gelandang Leeds United, Calvin Phillips. Lalu ada juga gelandang Barcelona, Frenkie de Jong. Ia adalah mantan anak asuh Erik ten Hag di Ajax. Ada juga gelandang Ajax, Ryan Gravenberch. Ryan disebut menolak kontrak baru di Amsterdam Arena. Kemudian ada juga gelandang Lazio, Sergej Milinkovic-Savic. Ia dinilai cocok menggantikan Paul Pogba di Manchester United. Thomas Tuchel mengatakan pada Erik ten Hag bahwa ia harus melakukan segala cara untuk mempertahankan Dean Henderson di Manchester United musim depan. Akan tetapi musim ini situasinya berbeda. Dean Henderson setia menghuni bangku cadangan karena David De Gea tampil solid. Henderson lantas disebut bisa saja cabut musim depan dari Man United. Namun Thomas Tuchel mengatakan Erik ten Hag sebaiknya tetap mempertahankan kiper Inggris tersebut. Sebab jika nanti David De Gea sedang tampil buruk, ia tahu timnya punya pengganti yang sangat bisa diandalkan. Thomas Tuchel jelas punya pengalaman serupa dengan Dean Henderson di Manchester United. Ia pernah harus bersaing dengan kiper legendaris asal Belanda, Edwin van der Sar. Ia tahu hal tersebut tak mengenakan bagi Henderson khususnya. Namun ia memintanya untuk bersabar saja demi kepentingan yang lebih besar. Raksasa La Liga Barcelona dikabarkan tertarik memboyong Anthony Elanga dan Scott McTominay dari Manchester United. Barcelona tentu saja akan berusaha membenahi lagi skuadnya pada bursa transfer musim panas 2022 nanti. Sejumlah pemain sebelumnya sudah masuk radar Barca. Kini ada nama baru yang disebut masuk radar transfer Barca. Tak cuma satu tapi dua sekaligus yakni Anthony Elanga dan Scott McTominay dari Manchester United. Kabar ini diklaim oleh jurnalis Gerard Romero, via Sportsmole. Romero mengklaim Barcelona akan mencoba menggunakan dua pemain itu sebagai alat tukar tambah. Hal ini tak lepas dari kabar adanya ketertarikan MU pada Frenkie de Jong. Jadi jika Setan Merah memang ingin mendatangkan de Jong, maka mereka harus menumbalkan Elanga dan McTominay. Pelatih Barcelona, Xavi, sempat berkomentar soal masa depan Frenkie de Jong. Ia mengisyaratkan untuk mempertahankannya dengan mengatakan gelandang Belanda itu bisa jadi pemain penting di Camp Nou. Demi menyingkirkan Manchester United dan Arsenal, Newcastle dikabarkan siap memberikan kontrak mewah ala Sultan pada penyerang Juventus Paulo Dybala. Dari Premier League, ada sejumlah klub yang sekarang disebut saling sikut untuk bisa memenangkan tanda tangan Paulo Dybala. Di antaranya ada Manchester United. Lalu ada juga rival Man United yakni Arsenal. Keduanya memang sama-sama membutuhkan asupan bek baru musim depan. Kemudian masih ada juga Tottenham. Dari Italia, ada nama Inter Milan, yang kabarnya juga sudah menyiapkan kontrak bagi pemain Argentina tersebut. Lalu ada juga nama Newcastle. Klub Sultan baru Premier League itu bahkan disebut sangat ngebet untuk bisa memenangkan tanda tangan Paulo Dybala. Bahkan demi menyingkirkan pesaingnya seperti Manchester United dan Arsenal, mereka menyiapkan kontrak Sultan untuk Dybala. Kabar ini diklaim oleh Football Insider. Kabarnya Newcastle siap menawarkan kontrak dengan gaji lebih dari 200.000 pounds per pekan bagi Dybala. Jumlah itu akan membuatnya menjadi pemain Amerika Selatan dengan gaji terbesar sepanjang sejarah klub. Newcastle sendiri musim dingin kemarin sudah beraksi dengan cukup agresif. Mereka mendatangkan 5 pemain sekaligus, di antaranya Kieran Trippier dan Bruno Guimaraes.
Erik ten Hag akan menjadi manajer Manchester United musim depan. Pesan dari Nigel de Jong, Ten Hag harus bangun timnya sendiri tanpa harus dengar komentar sana-sini. Erik ten Hag dikontrak Manchester United sampai tahun 2025 dengan opsi perpanjangan 1 tahun. Musim panas Juli nanti, Ten Hag akan mulai melatih setan merah. Erik ten Hag dinilai akan mampu membawa Manchester United kembali ke permainan menyerang dan menghibur. Ten Hag cukup sukses 4 musim terakhir di Ajax, yang juga lihai dalam memoles bakat-bakat para pemain muda. Akan tetapi, Ten Hag harus sadar diri. Siap-siap ada tekanan besar dari para fans dan rival, apalagi Ten Hag juga bisa dibilang belum mencapai level manajer top. Erik ten Hag belumlah menjadi nama besar di sepak bola, ungkap ex-pemain Man City dan timnas Belanda, Nigel de Jong kepada Daily Star. Maka, sudah ada penilaian-penilaian negatif dari media Inggris dan juga dari media-media di Belanda, sambungnya. Nigel de Jong berharap, Erik ten Hag bisa sukses di Manchester United. Hanya saja dirinya mengingatkan, Ten Hag harus punya prinsip yang teguh dan percaya diri. Manchester United sedang tidak baik-baik saja musim ini, lalu musim depan ada Ten Hag yang akan datang. Mau manajer elit atau tidak di Man United, semuanya lebih banyak jadi bahan omongan buruk, ungkapnya. Ten Hag harus melakukan perekrutan sendiri, yang dibutuhkannya. Dia harus menguasai ruang ganti dan membuat peraturan tegas di sana, termasuk siapa-siapa saja yang akan jadi starter atau bersabar duduk di bangku cadangan, lanjutnya. Ten Hag sudah lakukan pekerjaan bagus di Ajax, sekarang dia punya kesempatan besar di Man United untuk membuktikan dirinya. Ten Hag harus fokus kepada permainan dan para pemainnya, tidak usah terganggu dengan banyak masalah di belakang layar, seperti yang selama ini terjadi di Man United, tutup de Jong. Manchester United akan menghadapi Brentford pada pekan ke-35 Premier League 2021-2022, Selasa tanggal 3 Mei tahun 2022. Pertandingan Liga Inggris di Old Trafford ini dijadwalkan kick-off jam 2 waktu Indonesia Barat. Man United tanpa kemenangan dalam 3 laga terakhirnya. Sebaliknya, Brentford tak terkalahkan dalam 4 laga terakhir mereka. Man United sepertinya harus bekerja keras untuk meraih kemenangan. Setelah berturut-turut dibabat Liverpool 0-4 dan dipukul Arsenal 1-3, Man United bermain imbang 1-1 dengan Chelsea di Old Trafford tengah pekan kemarin. 1 gol Cristiano Ronaldo memberi Man United tambahan 1 poin. Sementara itu, Brentford telah berturut-turut mengalahkan Chelsea 4-1, West Ham 2-0, dan Watford 2-1, kemudian bermain imbang 0-0 dengan Tottenham. Tim debutan Premier League itu bisa menjadi ancaman buat setan merah. Peluang Man United untuk menembus 4 besar kini sudah semakin kecil. Jika tak segera bangkit, bisa-bisa mereka terlempar dari peringkat 6 ke peringkat 7, alias zona UEFA Conference League.